Ya Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Ada sebuah cerita tentang orang tua yang kaya raya. Suatu hari datang seorang utusan dari panti asuhan mengajukan proposal bantuan. Orang kaya itu membaca proposal dan langsung memanggil asistennya untuk memberi segepok uang kepada orang itu. Esok harinya datang lagi dari panti jompo menjumpai orang tua kaya itu, memberi proposal untuk pengembangan panti jompo. Seperti kemarin, orang tua kaya itu memanggil asistennya untuk memberi segepok uang kepada orang itu. Hari berikutnya datang lagi dua orang pemuda dari muda-mudi gereja yang akan mengadakan retret. Mereka mengajukan proposal kepada orang tua yang kaya itu. Orang tua kaya seperti biasa memanggil asistennya untuk memberi segepok uang kepada pemuda tersebut. Setelah pemuda itu pulang, asisten itu memberanikan diri bertanya kepada orang tua kaya itu, "Pak, mengapa Bapak dengan begitu mudah menghamburkan uang Bapak kepada orang-orang itu? Sedang Bapak mencarinya begitu sulit. Apakah harta-harta Bapak ini tak berarti dan tak berguna lagi bagi Bapak?" Orang tua itu tersenyum mendengar pertanyaan asistennya tersebut. Lalu ia menjawab asistennya, "Justru bagiku, harta kekayaan yang kucari dan kumpulkan ini sangat-sangat berharga bagiku. Sehingga aku tak rela semua harta yang kudapat dengan kerja keras ini menjadi sia-sia. Aku sudah bahagia sekarang, dan aku juga ingin bahagia selamanya. Karena itu, semua hartaku ini akan kubawa ke surga. Dan cara satu-satunya adalah dengan menitipkannya kepada orang-orang miskin dan susah." Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini Injil menceritakan tentang orang kaya yang tidak peduli dengan Lazarus yang miskin yang ada di depan matanya. Akhirnya ia pun menderita di dalam neraka karena ia tidak berbuah dari segala berkat yang telah ia terima dari Allah semasa hidupnya. Kalau dalam cerita ilustrasi di atas, orang tua kaya itu sangat bijak dan berbuah dengan imannya. Kekayaan yang ia miliki tidak menutup mata hatinya, tapi ia menyadari bahwa semua itu berasal dari Allah yang Maha Kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, surga bukan tempat bagi orang miskin atau kaya dalam hal harta, tapi surga adalah tempat orang-orang yang kaya hati dan cinta. Marilah di masa Prapaskah ini kita wujudkan tobat kita dengan berbagi kasih dengan sesama. Aksi puasa yang kita kumpulkan adalah salah satu wujud kepedulian dan cinta kita kepada sesama. Amin. Tuhan memberkati.
Selamat Prapaskah.